Misalnya kita ambil contoh. Nah, yang ini ya. Misalnya nih. Jadi tidak dibaca seperti ini. Zatalahabin. Zatalahabin. Tetapi zatalahabin. Zatalahabin. Ya, jadi ujung lidahnya tidak nongol-nongol. Nah, itu yang barusan kita bahas adalah kesalahan kedua dari huruf ta, yaitu jangan sampai menjulurkan ujung lidah keluar mulut, gitu ya. Nah, sekarang baru kita pindah ke poin 1. Tadi saya izin loncat langsung ke poin 2 dulu. Nah, sekarang kita masuk ke poin 1. Huruf ta itu kesalahan berikutnya adalah dilafalkan berlebihan dalam kadar percikan nafasnya. Contohnya gimana? Contohnya begini. Misalnya saya ambil kalimat yang ini ya. Nah, banyak orang melafalkan huruf ta, kadar dari nafas yang keluar terlampau berlebihan. Zulzilati. Zulzilati. Itu tidak boleh. Kenapa huruf ta harus ada percikan nafas? Perhatikan. Karena selain setiap huruf hijaiyah punya makhraj, setiap huruf hijaiyah punya sifat. Salah satu sifat dari huruf ta itu ada di poin 1. Nama sifatnya adalah hams. Hams itu artinya terpercik nafas. Keluar dia percikan nafas. Nah, huruf ta percikan nafasnya tidak berlebihan. Ya, gitu. Jadi, walaupun dia ada percikan nafas, sifat hams, tapi karena dia punya sifat syiddah, tertahan suara, maka sifat syiddah ini atau tertahan suara ini ketika huruf ta berharokat dia lebih dominan. Makanya si percikan nafasnya tidak boleh terlalu berlebihan. Jadi pada prakteknya misalnya kita pindah ke kalimat yang ini. Ya, itu tidak dibaca, izin ya. Bi ayatina, bi ayatina, tapi kita baca bi ayatina, bi afwan, bi ayatina, gitu. Jadi dia nggak sampai yang bi ayatina, tidak berlebihan. Ya, jangan sampai takalluf. Takalluf itu apa? Berlebihan. Mukammalan min ghairi ma takallufi. Titik dari kesempurnaan itu bukan terletak pada takalluf, pada sesuatu yang berlebihan. Ya. Nah, jadi itulah 2 kesalahan yang bisa kita perhatikan ketika kita melafalkan huruf ta berharokat. Jangan sampai percikan nafasnya berlebihan, jangan sampai ujung lidahnya keluar mulut. Oke? Sekarang kita akan coba cek, teman-teman. Kira-kira ya, apakah bacaan yang saya baca itu salah atau benar? Kalau bacaan saya salah boleh komen salah. Kalau bacaan saya benar boleh komen benar. Fokus kita di huruf ta-nya ya. Oke, perhatikan baik-baik. Watakunu, watakunu, watakunu. Nah, kira-kira huruf ta yang barusan itu salah atau benar? Oke, Masya Allah. Bacaan huruf ta yang tadi itu bacaan yang salah ya. Kenapa salah? Karena percikan nafas dari huruf ta-nya terlampau berlebihan, tidak natural. Padahal jangan sampai dibaca berlebihan seperti tadi. Watakunu. Cukup kita baca natural saja. Watakunu, watakunu. Paham ya? Jadi ketika huruf ta-nya dalam keadaan berharokat itu dia tidak dipercikan berlebihan, ada percikan nafasnya. Ya. Oke, selanjutnya misalnya sekarang kita latihannya itu, nah ya, sekarang kuisnya pilihan ganda ya. Tak di sini kita sudah pelajari ya kesalahannya apa saja, prakteknya bagaimana. Nah, sekarang kita cek mana bacaan huruf ta yang lebih tepat. Ada 3 pilihan. Ada A, ada B, ada C. Kira-kira mana bacaan yang lebih tepat?
Yang A, yang B, atau yang C? Yang A. Perhatikan. Turji. Yang B, turji. Yang C, turji. Mana kira-kira bacaan huruf ta yang lebih tepat di antara 3 pelafalan tadi? Boleh langsung ramaikan kolom komentar ya. Kita lihat jawaban terbanyak. Yang menjawab A ternyata dominan. Sip. Jawaban yang tepat adalah yang A, bukan yang B, bukan yang C ya. Yang B salahnya apa? Yang B salahnya ujung lidah kita melet. Nih, perhatikan ya. Turji, turji. Pilihan yang C salah karena percikan nafasnya berlebihan walaupun makhrajnya sudah tepat. Turji, turji. Nah, berarti yang lebih tepat adalah yang A. Turji, turji. Nah, gitu ya. Makhrajnya tepat, sifatnya tidak berlebihan. Faham ya? Nah, itu huruf ta, teman-teman sekalian. Oke. Selanjutnya, kita lanjutkan kembali ya. Di sini kita mendapati ada huruf ro. Ro-nya dalam kondisi di atasnya ada tanda petik. Ini namanya tanda sukun. Maka huruf-huruf yang dalam keadaan sukun atau mati, sering kita sebut ya, itu tidak dibaca dengan harokat. Jadi ro-nya nggak dibaca ro, ri, ru, tapi ro-nya dibaca cukup mati saja. Tu ditambah tur. Nah gitu ya. Oke, sekarang kita akan fokus kepada kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf ro sukun. Kira-kira apa kesalahannya? Oke, kita coba breakdown pelan-pelan. Ya, yang sudah punya buku saya dibuka halaman ro sukun. Ada di halaman ke-63. Oke, kesalahan yang sering kali terjadi huruf ro sukun itu poin 1, dibaca dengan getaran yang berlebihan ataupun sebaliknya, getarannya jadi samar. Nah, dari segi getaran huruf ro itu bergetar, tapi tidak boleh berlebihan, tapi juga tidak boleh hilang getarannya, nggak boleh jadi samar. Kenapa? Nah, nih, jadi huruf ro itu punya sifat. Salah satu sifat dari huruf ro di poin 7 namanya takrir. Takrir itu artinya apa? Dia bergetar tetapi tidak berlebihan. Nah, jadi nggak boleh berlebihan getarannya, tapi juga tidak boleh hilang, tetap ada getarannya. Contoh misalnya, nah, saya ambil di kalimat yang ini deh. Ini ya. Jadi getaran yang dimaksud jangan sampai dibaca begini. Oke, perhatikan, jangan sampai dibaca begini. Zurtumu, zurtumu, ataupun dia samar. Zurtumu, zurtumu. Bukan berarti juga getarannya hilang. Tapi getarannya ada, tetap jelas, tapi tidak berlebihan. Ya, jumlah getarannya. Zur. Nah, gitu ya. Zur. Kedengeran getarannya enggak? Zur. Ya, jadi bukan dibaca seperti tadi, tapi dibaca zur. Zurtumu. Bukan zurtumu, bukan juga zurtumu. Jadi getarannya dikondisikan sama teman-teman. Jangan sampai berlebihan, ya. Jangan sampai juga hilang. Nah, itu kesalahannya sering kali terjadi. Contoh misalnya kita ambil ke contoh yang lain, misalnya yang ini. Jangan sampai kita baca fa'atharna bihi. Jangan juga kita baca fa'atharna bihi, tapi kita baca fa'atharna bihi. Jadi getarannya jelas, tapi tidak terlampau berlebihan. Tapi juga tidak samar. Gitu ya. Nah, itu kesalahan poin 1 di huruf ro, ya, terkait dengan getarannya. Ya. Poin 2. Huruf ro ketika sukun jangan sampai terputus suara huruf ro-nya. Ya. Contoh huruf ro juga seringkali kita baca terputus. Contohnya misalnya, nah yang ini ya, Quran surah Al-Insyiqaq ayat 24.
jangan sampai huruf ro sukunnya dibaca begini. Fabashirhum. Fabashirhum. Bunyi antara ro, oke, dengan huruf berikutnya tidak boleh ada jeda hening. Tidak boleh ada jeda berhenti. Kenapa tidak boleh ada jeda berhenti? Karena huruf ro punya sifat. Nih, sifat huruf ro di poin kedua dari segi suara nama sifatnya tawasud. Tawasud itu maksudnya apa? Tawasud itu artinya suaranya pertengahan. Yang dimaksud pertengahan itu seperti apa? Suaranya berada di tengah-tengah antara rokhawah dan syiddah. Rokhawah itu artinya mengalir suara. Syiddah itu artinya tertahan suara. Jadi tawasud itu artinya bainiyah di antara. Jadi dia tidak betul-betul mengalir, tapi juga dia tidak betul-betul terputus. Paham ya? Nah, jadi dia harus tetap ada sedikit aliran suara yang mengalir tanpa terhenti. Jadi bacanya gimana? Nah, bacanya bukan terputus seperti ini. Fabashirhum, tapi ro-nya mengalir. Fabashirhum. Fabashirhum. R-nya itu nggak putus. Karena dia sifatnya adalah tawasud. Ya. Sedikit mengalir suaranya. Nah, gitu ya. Jadi poin 1 tadi jangan getarannya berlebihan di huruf ro. Poin 2 jangan terputus suara huruf ro sukunnya. Ya. Lalu ini yang paling penting. Ro ini deh kita bahas aturan main huruf ro ya. Nih, saya baca dulu deh. Kesalahan huruf ro itu adalah ketika sukun dibaca malah tipis ketika diawali oleh huruf berharokat fathah atau dhammah. Lalu sebaliknya malah dibaca tebal ketika huruf ro-nya diawali oleh huruf berharokat kasroh. Nah, sekarang kita bahas aturan main huruf ro sukun ya. Jadi gini teman-teman, ini bahasan dan pembahasan dasar ya. Apabila teman-teman mendapati ada ro sukun ya didahului oleh bunyi vokal a atau vokal u atau fathah atau dhammah, maka ro sukunnya dibaca tebal. Nah, ini bahasan dasarnya dulu. Sebaliknya, kalau ro sukunnya didahului oleh bunyi vokal i, maka tipiskanlah huruf ro-nya. Nah, jadi ro ini menarik teman-teman. Ro ini bisa dibaca dalam keadaan tebal, tapi juga bisa dibaca dalam keadaan tipis. Tergantung kondisinya. Tergantung kondisinya. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, ro sukun misalnya yang ini ya. Ro sukun yang ini kira-kira dibaca tebal atau dibaca tipis? Silahkan dilihat lalu dijawab di kolom komentar. Ro sukun yang di sini berarti dia dibaca tebal atau dia dibaca tipis teman-teman sekalian? Dia dibaca dalam keadaan yang tebal ya. Kenapa tebal? Karena dia didahului oleh huruf berharokat fathah. Nah, sekarang pertanyaannya ya, bagaimana cara kita bisa menebalkan suatu huruf dan menipiskan suatu huruf? Yang utama itu terletak pada sifat namanya isti'la dan istifal. Kalau huruf tebal, dia nama sifatnya isti'la, teman-teman. Kalau huruf tipis, nama sifatnya istifal. Nah, isti'la itu apa? Isti'la itu kalau kita ibaratkan ini lidah kita, teman-teman. Ini ujung lidah kita. Lalu ini tengah lidah kita. Nah, yang paling dalam ini kita sebut dengan pangkal lidah. Nah, huruf yang tebal itu akan naik pangkal lidahnya begini ke arah langit-langit. Kalau huruf tipis, pangkal lidahnya akan terhampar dan datar seperti ini. Ya. Nah, sekarang kita bunyikan bedanya huruf ro yang dibaca tebal menaikkan pangkal lidah dan huruf ro yang dibaca tipis terhampar pangkal lidah, dari segi bunyi itu beda atau tidak? Nah, perhatikan baik-baik. Tadi mana ayatnya? Nah, ini ya. Nah, ini saya lafalkan ro sukunnya dibaca tipis dan salah, harusnya kan tebal. Contoh, ini pangkal lidahnya tidak naik, bunyinya seperti ini. Fa'asarna bihi.
Fa'asarna bihi. Oke, sekarang kita coba angkat pangkal lidahnya, tebalkan. Fa'asarna bihi. Fa'asarna bihi. Nah, kira-kira menurut teman-teman, bacaannya terdengar beda atau sama saja? Antara yang dia tebal dan antara dia yang tipis, ro sukunnya. Ya, beda ya. Nah, karena ada organ tadi, pangkal lidahnya naik, yang satu lagi pangkal lidahnya tidak naik. Nah, tinggal sesuaikan aja ya dengan rumus ini. Kalau misalnya ro sukunnya sebelumnya vokal A atau U, maka tebal. Berarti kalau tebal, si pangkal lidahnya diangkat. Kalau ro sukunnya sebelumnya vokal I tipis, maka pangkal lidahnya nggak usah diangkat. Oke? Tinggal difahami pelan-pelan aja. Ya. Oke, sekarang coba kita praktekkan. Berarti kalau misalnya, nah di kalimat ini nih, ya di kalimat ini, ya, ro sukunnya dibaca tebal atau dibaca tipis? Huruf ro sukunnya didahului kasroh. Kasroh itu vokal I. Berarti ro sukunnya dibaca dengan vokal, berarti ro sukunnya dibaca tipis. Berarti kalau tipis, pangkal lidahnya tidak perlu naik. Ya. Oke, jadi dibacanya bukan dibaca wa fir'auna. Yang barusan tebal karena pangkal lidahnya saya naikin. Wa fir'auna. Harusnya ditipiskan aja, pangkal lidahnya tidak perlu diangkat. Wa fir'auna. Wa fir'auna. Ya. Paham sampai sini teman-teman sekalian ya? Nah, jadi ini penting juga nih. Ini aturan basic dari huruf ro sukun. Kapan harus dia dibaca tebal, kapan dia harus dibaca tipis. Kapan pangkal lidahnya harus naik, kapan pangkal lidahnya tidak perlu naik. Nah, gitu. Jelas ya? Oke. Nah, sekarang kita akan coba tebak-tebakan ya. Kita coba tebak-tebakan kira-kira yang ini. Apakah bacaan ro sukunnya benar atau salah? Perhatikan baik-baik di kalimat yang ini ya. Al-Firdausi. Al-Firdausi. Nah, kira-kira ro sukunnya benar atau salah? Boleh langsung ramaikan di kolom komentar. Tidak perlu takut salah karena semuanya sama-sama belajar. Salah ya? Bacaan yang barusan salah. Oke, kita lihat apakah jawaban dari teman-teman benar. Jawabannya adalah salah. Dan kita lihat bacaan tadi adalah bacaan yang salah. Al-Firdausi. Kenapa? Karena ro sukun yang tadi kita baca itu terlalu tebal. Pangkal lidahnya terasa terangkat. Harusnya karena ro sukun di dalam ayat ini, dalam kalimat ini diawali oleh huruf berharokat kasrah, harusnya dibaca tipis. Maka ini bacaan yang lebih tepat. Al-Firdausi. Al-Firdausi. Jadi pangkal lidahnya tidak perlu diangkat. Ya. Oke. Sip. Satu lagi Bunda. Misalnya di kalimat yang ini. Ya. Apakah jangan apakah. Saya kasih dua pilihan. Bacaan mana yang tepat? Yang A, oke, atau yang B? Fokus kita masih pada ro sukunnya. Konsentrasi. Pilihan yang A, wal mursalati. Yang B, wal mursalati. Kira-kira mana bacaan yang tepat? Yang A atau yang B? Silakan dijawab di kolom komentar. Dan ternyata dominan di antara teman-teman menjawab bacaan yang tepat adalah yang A. Barakallahu fikum. Yang tepat adalah yang A. Yang B kenapa salah? Yang B salah karena ro sukunnya tidak dibaca tebal, tapi dibaca tipis. Salah. Wal mursalati. Seharusnya ro sukunnya dibaca tebal karena sebelumnya harokatnya dhammah, maka dibacanya wal mursalati, alias pilihan yang A. Ya, paham sampai sini? Dinikmati pelan-pelan, sedikit-sedikit, tidak perlu tergesa-gesa.
Bagi teman-teman yang senang belajar pelan-pelan seperti ini, kita live setiap hari, fokus pada pelafalan huruf-huruf hijaiyah. Yang pengen silaturahim kita lanjut, jangan lupa diklik tombol ikuti warna merah di sini. Kalau masih ada blok merah tombol ikuti, diklik sampai hilang. Ya, biar dapetin notifikasi setiap kita live streaming, insya Allah. Oke, lanjut lagi teman-teman sekalian ya. Nah, seperti itu. Kurang lebih inilah 3 kesalahan ro sukun. Kita ulas sedikit lagi. Ro sukun, kesalahan 1, jangan sampai dibaca dengan getaran yang berlebihan atau getaran yang justru hilang, juga nggak boleh. Lalu di poin kedua, jangan sampai terputus suara dari huruf ro ketika bersukun. Yang ketiga, perhatikan kapan dia tebal, kapan dia tipis, jangan sampai ketukar. Nah, gitu ya. Oke, sekarang kita akan coba kembalikan ke dalam ayat. Maka di kalimat ini, mana huruf ro sukun yang lebih tepat? Ini adalah ujian yang sesungguhnya. Nah, gitu ya. Mana bacaan yang tepat? Yang A, yang B, yang C, atau yang D? Siap untuk kuis? Siap untuk fokus? Belajarnya sudah, tinggal kita uji pemahaman kita, uji kepekaan kita, uji kejelian kita. Siap ya? Oke, yang mana yang lebih tepat? Yang A, turji. Yang B, turji. Yang C, turji. Yang D, turji. Mana bacaan yang lebih tepat di antara 4 pilihan tadi? Yang A, yang B, yang C, atau yang D? Kita lihat jawaban terbanyak. Sip, barakallahu fikum. Yang tepat adalah yang dodol, yang D. Ya. Oke. Yang A salah. Karena ro sukunnya dibaca tipis. Turji. Yang B salah. Karena getarannya hilang. Turji. Yang C salah karena getarannya berlebihan. Turji. Dan insya Allah jawaban yang lebih tepat adalah yang D. Dan dominan di antara teman-teman sudah menjawab dengan jawaban yang tepat. Turji, dia tebal, tidak tipis, tidak berlebihan getarannya, tidak juga ro-nya terputus. Turji, turji, turji. Paham sampai sini? Jelas sampai sini teman-teman sekalian? Nah, ya, yang sudah mulai paham boleh komen paham di kolom komentar, ya. Oke. Nah, paham ya? Jelas ya? Nah, jadi harus diperhatikan tuh tebal tipis huruf ro dan jenis getarannya. Ya. Oke, ini saya hapus. Kita lanjut lagi ke huruf berikutnya. Ta sudah kita bahas, ro sukun sudah kita bahas. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke huruf berikutnya. Ini namanya huruf jim. Ya. Jimnya harokatnya baris bawah. Nah, jimnya dalam keadaan berharokat, maka huruf jimnya tidak kita baca ja, tidak kita baca ju, tapi kita baca ji karena harokatnya kasroh atau baris bawah. Ya, jim berharokat, apa yang harus kita perhatikan? Oke, saya akan izin pandu dan kita kenali huruf jim berharokat. Kesalahannya nggak banyak. Ya. Oke, nah, ada di halaman ke-34. Ya, jim ketika berharokat, kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan jim berharokat adalah terpercikan nafas yang seharusnya tertahan. Prakteknya gimana? Contoh kesalahan ini seperti ini. Misalnya, di Quran surah Al-Lahab ayat ke-5. Masih banyak di antara kita yang melafalkan seperti ini. Fi cidiha, fi cidiha. Nah, itu bacaan yang kurang tepat. Fi cidiha. Kalau jim teman-teman masih seperti itu, ada nggak yang melafalkan jim masih suka becek-becek seperti itu? Ya, fi cidiha.
fi jidiha. Nah, itu tidak boleh ya. Kenapa? Karena huruf jim tidak punya sifat yang sebagaimana tadi kita baca. Nih, kita lihat ya. Sifat dari huruf jim dari segi udara atau nafas di poin 1 nama sifatnya jahr. Jahr itu apa? Jahr itu artinya tertahan nafasnya. Kalau keluar seperti tadi berarti kan menyelisihi sifat huruf jim yang ini. Kalau dia mengalir nafas atau keluar percikan nafas, nama sifatnya hams, bukan jahr. Ya. Nah, jadi bagaimana biar tepat? Nah, pastikan teman-teman melafalkan huruf jimnya tepat dulu. Dari mana? Dari makhrajnya. Makhraj itu apa? Saya ulang lagi. Jangan, semoga teman-teman tidak bosan untuk saya ulang-ulang dan saya dampingi secara perlahan seperti ini. Makhraj itu artinya tempat keluar. Di mana tempat keluar huruf jim? Jim keluar dari tengah lidah, lalu diangkat sampai menyentuh ke bagian langit-langit di atasnya. Seperti ini teman-teman. Nah, jangan sampai ada celah ya antara tengah lidah yang nempel ke langit-langit ini, jangan sampai ada celah biar nafasnya nggak bocor, nggak becek ya. Oke, jadi bunyinya gimana? Oke, kita praktekkan misalnya ke kalimat yang tadi ya. Jadi bukan dibaca fi jidiha, tapi kita baca jangan basah tapi kering. Fi jidiha. Kalau kita praktekin yang ini bukan dibaca wal jibala, tapi kita baca wal jibala. Paham atau tidak? Teman-teman, itu aja huruf jim, kesalahannya di situ aja, satu berlebihan ya, keluar nafasnya gitu. Padahal dia nggak punya sifat mengalir nafas ya. Bunyinya kering. Oke. Nah, sekarang kita coba praktekkan aja. Nih, di bacaan ini huruf jim mana yang lebih tepat? Yang A atau yang B? Ya, yang A jannatu, yang B jannatu. Mana huruf jim yang lebih tepat? Yang A atau yang B? Tuh, lihat di kolom komentar. Luar biasa jawabannya. Yang lebih tepat adalah yang A. Ya. Kenapa jawaban yang B tadi salah? Karena keluar percikan nafas. Janna, harusnya kering. Jannatu. Paham ya? Nah, begitu. Jadi teman-teman biar kenal dengan apa yang teman-teman baca. Huruf-hurufnya teman-teman yakin dalam melafalkan. Gitu ya. Oke, tinggal kita praktekkan lagi ke dalam ayat. Jadi jangan sampai dibaca turji. Nah, jangan sampai becek. Tapi turji. Dia kering, bunyinya tidak becek, tidak keluar nafas. Ya. Oke. Selanjutnya, jinnya berapa harokat? Oke. Tadi kan dia udah, huruf jimnya sudah kita pelajari. Harokatnya baris bawah. Baris bawahnya ketemu sama huruf ya sukun. Nah, sekarang kalau teman-teman melihat kombinasi seperti ini, ada huruf yang berharokat kasroh baris bawah, ketemu huruf ya sukun, maka dibacanya dengan kadar panjang 2 harokat. Oke. Nama hukum tajwidnya mad tabi'i. Atau ada yang menyebutkan mad asli juga boleh. Nah, gitu ya. Jadi jangan kepanjangan, lebih dari 2 harokat, tapi juga jangan kecepatan. Ya, pas 2 harokat. Turjima. Kalau masih ada yang bingung, Bang, kadang-kadang saya sudah tahu 2 harokat, tapi ketika praktek kenapa masih suka kepanjangan kecepatan? Oke, biar lebih proporsional lagi 2 harokatnya. Untuk awal kita kasih 2 kali ayun. Karena 2 harokat maka 2 kali ayunannya. Turjima. Kalau kita slow motion gini. Turjima. Nah, itu untuk mengatasi kalau 2 harokat kita kepanjangan atau kecepatan. Pakai 2 kali ayun. Ya. Paham sampai sini? Nah, itu mad tabi'i ya. Oke, sudah kita pelajari, berarti
Berapa bahasan? Huruf ta, huruf ro, huruf jim, dan mat tabi'i. Itu udah 4 bahasan. Jadi jangan salah teman-teman. Walaupun kita belajar, teman-teman ada yang baru masih ikro nih. Ya, kita belajar 4 kalimat ini saja. Maaf, 1 kalimat saja ini bisa ada 4 pembahasan. Ta, ro sukun, jim, dan mat tabi'i. Tuh. Banyak bahasanya dari 1 kalimat itu, teman-teman. Ya. Oke, teman-teman yang sekali lagi, ternyata belajar huruf hijaiyah, belajar ngaji itu menyenangkan ya. Nah, biar silaturahim kita lanjut, jangan lupa diklik dulu nih, di follow dulu tombol ikuti warna merah di sini. Itu biar teman-teman nanti gak kehilangan jejak akun kita. Kalau kita ada live streaming, ada update-update, teman-teman gak akan ketinggalan, dapat info langsung, notifikasi otomatis dari TikToknya. Ya, oke. Izin ya, ini saya akan blok orang-orang yang dia mengganggu ya, chatnya spam ya. Oke, lanjut. Jadi jangan spam ya. Jangan spam tuh chatnya diulang-ulang, apalagi tidak ada faidahnya. Saya langsung blok, bukan mute lagi, langsung blok ya. Lanjut. Nah, turji. Nah, selanjutnya ya. Di sini kita masuk ke huruf berikutnya. Nah, kalau huruf ini nggak perlu kita panjang lebar bahas, karena sering kita baca di keseharian kita. Ini namanya huruf mim. Mim itu dibaca kayak kita bilang minum, makan, mantap, masya Allah. Nah, itu huruf mim tuh. Ya, tinggal lihat harokatnya, baris atas, maka dibaca ma, bukan mi, bukan mu gitu. Ya, oke. Insya Allah mudah lah, insya Allah huruf mim mah nggak akan susah. Oke, huruf berikutnya. Di sini kita mendapati ada namanya huruf nun. Huruf nun, ya. Jangan bilang ini huruf na, karena nggak ada huruf hijaiyah namanya na, ini namanya nun. Nunnya dalam keadaan apa bang di sini? Ayah bunda. Nih, di atasnya ada tanda petik. Tanda petik ini dalam istilah tajwid namanya tanda sakinah atau tanda sukun. Kalau di kita sering disebut dengan tanda mati. Nah, huruf-huruf yang dalam keadaan sukun atau mati itu dia dibaca tidak dengan bunyi vokal a, i, u, na, ni ataupun nu, tapi dia dibaca dengan bunyi konsonan. Bunyi matinya apa? Yaitu en. Nah, berarti nunnya dibaca en saja. Paham? Sudah, tinggal disambung. Tadi di sini ada ma, di sini ada en, maka dibacanya man gitu. Bahasan dasarnya. Ya, oke, pelan-pelan saya tulis ya. Dia dibaca menjadi man. Nah, begini. Oke. Nah, sekarang ya, mannya ini ketemu sama huruf ta, bertemu dengan huruf ta nih. Nah, kira-kira dibacanya apakah tetap dibaca man tasya? Nah, apakah tetap dibaca seperti itu? Boleh jawab di kolom komentar. Apakah tetap dibaca man tasya? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena ketika nun sukun ketemu huruf ta, dia akan menjadi hukum tajwid. Hukum tajwidnya adalah apa? Ada yang tahu nama hukum tajwidnya? Boleh coba ramaikan di kolom komentar ya. Cara baca atau nama hukum tajwidnya adalah, yang jawab hanya ikhfa, saya kasih nilai 70. Yang jawab hanya ikhfa, saya kasih nilai 70. Karena kalau ikhfa saja, teman-teman ini masih rancu. Ikhfa yang mana? Ikhfa itu nanti secara umum ada ikhfa syafawi, ada ikhfa hakiki. Ikhfa yang mana yang teman-teman maksud? Ini namanya adalah ikhfa hakiki. Kalau ikhfa saja masih rancu. Ikhfa yang mana? Nah, gitu ya. Oke, nah ikhfa hakiki. Sekarang bagaimana cara baca ikhfa hakiki ini, dan apa saja kesalahan yang sering kali terjadi, semuanya akan kita kupas tuntas perlahan-lahan. Ya, bahasan dasarnya. Nah, berarti kita tinggal buka halaman nun sukun. Nun sukun pada hukum tajwid ikhfa hakiki. Ini nun sukunnya pada hukum tajwid idgham bi gunnah. Berarti bukan ini yang kita cari. Ini iklab, bukan ini yang kita cari. Nah, yang kita cari adalah nun sukun pada hukum tajwid ikhfa hakiki. Rumusnya adalah ini.
pertemuan antara nun mati atau huruf yang berharokat tanwin an in un berjumpa di antara salah satu dari 15 huruf yang tersedia di hukum tajwid ikhfa hakiki. Ya. Oke. Nah, sekarang tadi kita buktikan dulu deh sebentar. Tadi dalam ayat di sini nun sukun ketemu huruf ta. Bener nggak dia itu hukum tajwid ikhfa hakiki? Nah, sekarang kita buktikan dulu. Nih, nun sukun, oke, bertemu dengan huruf ta. Ada nggak di antara 15 huruf ini huruf ta? Ada, tuh. Oke, berarti dia memenuhi syarat, betul. Hukum tajwidnya adalah ikhfa hakiki. Oke, sekarang cara bacanya gimana? Nah, cara baca yang dasar dari hukum tajwid ikhfa hakiki itu dibaca dengan samar dan didengungkan. Kalau dia samar plus dengan dengung, ada unsur dengung di sini, maka jangan lupa ketika samar dengung ditahan 2 harokat. Nah ya, samarkan dan dengungkan selama 2 harokat. Apa yang disamar dengungkan? Bunyi konsonan an. Ya, kenapa bunyi konsonan an? Karena bunyi nun sukun adalah an. Bunyi tanwin an in un, nah itu semuanya bunyi konsonan ujungnya adalah an. Maka bunyi konsonan an inilah yang kita samar dengungkan selama 2 harokat sambil bersiap-siap melafalkan huruf yang dijumpainya. Ya, oke. Sekarang kita bahas kesalahan yang pertama yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan nun bersukun pada hukum tajwid ikhfa hakiki. Yang pertama, huruf nun atau konsonan an-nya tetap dibaca jelas. Ini kesalahan yang pertama. Contoh misalnya di sini, yang harusnya kita baca manzakkaha, tapi malah kita baca manzakkaha, maka itu adalah suatu kesalahan pada hukum tajwid ini. Paham? Paham? Karena nun sukunnya masih dibaca jelas, belum dibaca samar dengung. Ya. Sekarang saya perlihatkan detailnya ya. Oke, jadi nggak boleh dibaca manzakkaha, tapi manzakkaha, manzakkaha. Ya, oke. Paham sampai sini? Jadi jangan sampai bunyi nun sukunnya tetap dibaca jelas, tapi harus dibaca samar dan dengung, karena itulah ikhfa hakiki. Paham? Nah, sekarang kita masuk ke kesalahan kedua. Kesalahan kedua pada nun bersukun, hukum tajwid ikhfa hakiki adalah tergesa-gesa dalam melafalkannya, tidak ditahan terlebih dahulu. Sudah saya sampaikan tadi, ikhfa hakiki itu samar dan dengung selama 2 harokat. Jadi contoh, kita ambil contoh di kalimat yang tadi lagi, biar nggak terlalu banyak varian, biar nggak pusing. Maka di sini ya jangan sampai dibaca langsung, udah disamarkan, sudah didengungkan, tapi tidak ditahan. Mazakkaha, maza. Nah itu kan tergesa-gesa ya. Seharusnya ketika menyamar dengungkan bunyian ditahan dulu, santai dulu. Maza, 2 ketuk. Maza, jangan sampai maza. Tuh, ini baru 1 ketuk. Ya. Mazakkaha. Paham? Jelas? Nah, ya, jadi masih banyak nih ketika melafalkan ikhfa hakiki. Poin 2 ini paling sering kali terjadi, tergesa-gesa dalam melafalkannya. Jadi buru-buru. Ya. Itu baru 2 kesalahan tuh, nun sukun pada hukum tajwid ikhfa hakiki. Ya, itu kesalahan dasar. Sekarang kesalahan yang next stepnya, mau dibahas atau tidak? Kalau mau dibahas boleh komen mau. Ya, silahkan. Kalau mau dibahas boleh komen mau. Nah, silahkan ya. Mau? Oke, baik. Pelan-pelan aja. Nah, sekarang, kesalahan berikutnya ketika kita melafalkan ikhfa hakiki, poin 3, saya izin bacakan, yaitu menyamaratakan kadar kekuatan dengungan menjadi bunyi ang. Nah, ada tidak
teman-teman yang melafalkan hukum tajwid ikhfa hakiki itu dipukul rata. Jadi semuanya samar dengungnya karakternya eng. Kalau ada boleh komen saya. Ada tidak di antara teman-teman yang melafalkan hukum tajwid ikhfa hakiki, semua ikhfa hakikinya dipukul rata, semuanya eng bunyinya? Ada? Nah, kalau itu terjadi, maka itu suatu kesalahan yang next stepnya. Tidak boleh. Tidak semuanya dibaca menjadi seperti eng. Kenapa? Oke, aturan mainnya seperti ini. Hukum tajwid ikhfa hakiki itu kan ini ada 15 huruf ya. Nah, di antara 15 huruf ini yang dibaca ketika samar dengung itu mendekati bunyi eng hanya 2 huruf. Apa saja yang saya tandain? Huruf apa? Huruf qaf dan kaf. Sisanya cukup dilafalkan samar dengungnya sambil bersiap-siap melafalkan huruf berikutnya aja, makhraj berikutnya aja. Kecuali qaf dan kaf dia akan terdengar seperti bunyi dengung eng. Paham? Sisanya tidak mendekati eng. Ya, contoh misalnya. Di sini ya, sekarang kita ganti deh. Nah, di sini. Nun sukun berjumpa dengan huruf sin. Berarti di sini samar dengungnya mendekati eng atau tidak? Boleh komen di kolom komentar. Pelan-pelan aja, jangan tergesa-gesa. Ya. Mendekati eng atau tidak ikhfa hakiki yang ini? Jawabannya adalah tidak. Karena nun sukunnya tidak ketemu qaf dan kaf. Ya. Maka jangan sampai dibaca min sijilin, tapi cukup dibaca min sijilin. Bisa dibedakan nggak bunyi yang mana yang betul-betul eng, mana yang dia tidak mendekati eng? Bisa dibedakan nggak? Nih, saya coba contohinnya begini ya, biar teman-teman bisa langsung membandingkan. Mingsi, misi, mingsi, misi. Ya. Nah, jadi yang betul-betul dibaca mendekati eng hanya ketemu qaf dan kaf aja. Ya. Oke. Nah, misalnya yang ini deh, nih contohnya. Ada nun mati ketemu kaf. Ya. Oke, berarti dia mendekati eng atau tidak? Hurufnya huruf kaf nih. Ya. Ya, berarti dia mendekati eng atau tidak? Mendekati eng, bunyinya eng, gitu kan? Maka dibacanya mana yang kira-kira tepat? Ya, contoh yang A, contoh yang B. Kita sudah sepakat karena ketemunya huruf kaf berarti dia eng. Oke, mana yang tepat? Yang A? Kadzaba, atau yang B? Kadzaba. Kira-kira mana ikhfa hakiki yang tepat pada kondisi kalimat yang ini? Lihat di kolom komentar, sudah pada betul ya? Dominan menjawab yang B, berarti teman-teman sudah mulai kenal dengan apa yang teman-teman dengar dan baca. Masya Allah. Paham ya? Jelas ya? Oke. Nah, jadi betul, jawaban yang tepat adalah yang B. Barakallahu fikum. Nah, gitu sekarang. Itu kesalahan ketiga, teman-teman. Jadi, ya, tidak semua nun bersukun pada hukum tajwid ikhfa hakiki itu disamaratakan kadar kekuatannya menjadi dengung eng. Hanya qaf dan kaf saja. Sisanya hanya bersiap-siap melafalkan huruf berikutnya. Tidak dibetul-betul engkan gitu ya. Oke. Yang terakhir, kesalahan keempat. Tidak diperhatikan kadar tebal tipis dengungannya. Nah, jadi gini teman-teman, kan tadi kita sudah tahu hukum tajwid ikhfa hakiki itu adalah nun sukun atau huruf yang berharokat
an, in, un berjumpa dengan 15 huruf ini. Nah, di antara 15 huruf ini nanti dibagi, ada huruf-huruf yang karakternya tipis, ada huruf-huruf yang karakternya tebal. Ya. Nah, yang huruf-huruf yang karakternya tebal di antara 15 huruf ini ada 5. Shad, Dhad, Ta, Dha, dan Qaf. Maka ketika ikhfa hakikinya berjumpa dengan huruf yang karakternya tebal, maka tebalkanlah samar dengungnya. Tapi selain 5 huruf ini berarti tipis, maka tipiskanlah ikhfanya. Paham? Contoh, kita sudah ingatkan, kalau misalnya bahasannya adalah sudah perihal tebal tipis, maka faktor utama yang menjadi tumpuan adalah pangkal lidah. Kalau huruf tebal, pangkal lidahnya naik. Kalau huruf tipis, pangkal lidahnya turun. Nah, sekarang kita persiapkan untuk bacaan ikhfa. Jadi misalnya contoh di sini. Ya. Nah, yang ini deh. Di sini nun sukun ketemu huruf jim. Pertanyaannya adalah, jim itu huruf yang tebal atau huruf yang tipis? Silahkan boleh ramaikan di kolom komentar. Jim itu termasuk ke dalam huruf yang tebal atau huruf yang tipis? Jim adalah huruf yang tipis. Maka ketika dilafalkan jangan sampai pangkal lidahnya naik. Karena nanti ketika ikhfanya pangkal lidahnya naik jadi tebal. Pangkal lidahnya rileks saja. Sehingga beda bunyi antara yang tebal dan tipis gimana? Kita bandingkan ya. Ini yang bacaannya ikhfanya benar. Dibaca tipis. Miju'in. Ya, sekarang yang saya contohkan yang salahnya nih, dibaca tebal. Miju'in. Nah, itu beda nggak bunyi antara yang awal tadi miju dengan miuju? Beda nggak? Beda ya. Nah, itu jadi perbedaan ketika ikhfanya dia ketemu sama huruf yang tipis, dan nanti kita contohkan ketika ikhfanya bertemu dengan huruf yang tebal. Ya. Oke, pelan-pelan aja. Sip. Sekarang coba kita praktekkan ke yang ini. Sebelum lanjut, 2000 orang berkumpul belajar Al-Quran, mengenal huruf hijaiyah perlahan-lahan. Ada yang baru pertama kali gabung di live kita pagi ini. Alhamdulillah, kita di TikTok sudah dari 4 tahun yang lalu. Yang pengen setiap hari belajar seperti ini, jangan lupa diklik dulu tombol blok ikuti warna merah follow di sini. Biar kita bisa ketemu setiap hari belajar pelan-pelan. Ya, salam kenal. Oke, lanjutkan lagi teman-teman. Nah, terima kasih yang sudah follow biar silaturahim kita bisa lanjut sampai nanti. Nah, gitu ya. Oke, baik. Sekarang pada kalimat yang ini. Nun sukunnya berjumpa dengan huruf dhad. Sekarang pertanyaan dari saya adalah, dhad itu termasuk ke dalam huruf yang tebal atau termasuk ke dalam huruf yang tipis? Silakan boleh jawab di kolom komentar. Dhad itu huruf yang tebal. Masya Allah ya. Nah, berarti ikhfanya ketika samar dengung huruf nun, bersiap-siap melafalkan huruf dhad harus dibaca tebal. Jadi ketika samar dengung udah siap-siap standby naikin pangkal lidah. Ya. Oke, sekarang tapi biar semakin seru, menguji juga kejelian dan kepekaan kita, mana ikhfa hakiki yang lebih tepat. Cluenya sudah kita beritahu tadi, ini harus tebal. Oke ya. Oke. Mana bacaan yang tepat? Yang A, yang B. Ya, yang A. Midhari'in. Yang B, midhari'in. Kira-kira mana bunyi ikhfa hakiki yang tebal? Yang A atau yang B? Boleh ramaikan di kolom komentar. Masya Allah. Yang B ya. Nah, kita lihat dominan sudah menjawab yang B. Barakallahu fikum. Yang tepat adalah yang B. Yang A pangkal lidahnya kurang naik, jadi bunyinya tipis. Midhari'in. Harusnya yang B. Midhari'in. Yang A salah.
Dia belum diangkat pangkal lidahnya, jadi nuansa dari ikhfanya tidak tebal. Ya, sampai sini bisa difahami teman-teman sekalian? Alhamdulillah, masya Allah. Oke, sekarang kita praktekkan. Maaf. Jadi inilah 4 kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan nun sukun pada hukum tajwid ikhfa hakiki. Kita ulas lagi sedikit, jangan sampai huruf nunnya tetap dibaca jelas. Yang kedua, jangan lupa jangan sampai tergesa-gesa, jangan lupa ditahan 2 harokat dulu ketika ikhfa hakiki. Yang ketiga, jangan sampai disamaratakan kekuatan dengungnya menjadi eng. Ingat, yang dibaca seperti eng hanya huruf qaf dan kaf saja ketika ikhfa hakiki. Dan yang keempat adalah jangan sampai tidak diperhatikan kadar tebal tipis dengungannya. Makanya saya di awal sangat penting menjelaskan ikhfa hakiki itu bukan hanya samar dan dengung, tapi samar dan dengung, tahan 2 harokat, dan sambil bersiap-siap melafalkan huruf yang dijumpainya. Karena dengan memperhatikan huruf berikutnya itu akan membuat kita lebih terjaga dari kesalahan poin 3 dan 4. Karena kesalahan poin 3 dan 4 ini sangat harus tahu nih, diperhatikan huruf berikutnya huruf apa, baru kita bisa tahu oh berarti dia dibaca eng atau tidak, ya. Terus dia apakah tebal atau tipis, karena harus dilihat huruf berikutnya apa, bukan hanya asal ikhfa gitu. Paham ya? Ya, oke, sip. Sekarang kita praktekkan lagi ke dalam ayat ini. Berarti mana bacaan yang lebih tepat di sini? Nun sukunnya ketemu huruf ta. Sekarang ujian yang sesungguhnya adalah mana bacaan yang tepat. Saya akan siapkan 4 pilihan. Teman-teman tinggal pilih mana ikhfa hakiki yang tepat sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari. Siap? Yang sudah siap boleh komen siap di kolom komentar. Bismillah, biar kita menguji kepekaan kita, menguji fokus kita, menguji kejelian kita. Ya, biar yang ngantuk juga bisa lebih melek kalau misalnya ada kuis-kuis seperti ini, karena berpikirnya harus lebih ekstra. Oke, kita mulai ya. Yang A, yang B, atau yang C, atau yang D. Yang A. Mang tasya'u. Yang B, man tasya'u. Yang C, ma tasya'u. Yang D, ma tasya'u. Kira-kira mana pilihan ikhfa yang lebih tepat? Yang A, yang B, yang C, atau yang D? Saya lihat jawaban terbanyak di kolom komentar. Ternyata Masya Allah, Tabarakallah yang jawab D. Di sini nih ada tulisan yang saya tunjuk terbanyak dikirim pada jawab D. Dan Barakallahu fikum, jawaban yang lebih tepat di antara 4 pilihan adalah yang D. Jadi dominan di antara teman-teman sudah tepat. Jangan lupa alhamdulillahnya, karena semua nikmat yang kita rasakan tidak akan pernah kita raih kalau misalnya nggak ada izin Allah. Alhamdulillah ya. Jadi yang tepat adalah jawaban yang D. Kenapa yang A salah? Mang tasya. Nah, kenapa bacaan ini salah? Mang tasya. Kenapa bacaan ini salah? Karena ada engnya. Emang nggak boleh ada engnya ya ikhfa hakiki? Dilihat dulu huruf berikutnya huruf apa. Hurufnya bukan qaf dan kaf, maka jangan sampai betul-betul bunyinya seperti menyerupai eng. Karena yang dibaca eng ketika ikhfa hakiki yang mendekati eng hanya huruf qaf dan kaf saja. Itu ya. Masya Allah. Lalu kenapa jawaban yang B salah nih? Jawaban yang B ini kenapa salah? Ya, man tasya, man tasya, man tasya. Kenapa bacaan ini salah, teman-teman sekalian? Karena dibaca nunnya dibaca idhar barusan maya, bukan dibaca ikhfa. Yang barusan nun sukunnya masih dibaca jelas, nggak ada samar-samarnya sama sekali ya. Masya Allah, luar biasa ya. Oke, lalu terakhir nih, kenapa yang C salah? Coba teman-teman tolong ya
dijawab. Kenapa yang C nih salah nih? Ini padahal udah samar dengung. Matasya, 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 matasya'u. Jawabannya karena tergesa-gesa. Salah ya. Salahnya itu karena bunyi nunnya sudah samar, sudah dengung, tapi terlalu cepat, terlalu buru-buru, tergesa-gesa, tidak ditahan. Nah gitu. Maka sekali lagi jawaban yang insya Allah tepat adalah yang D, yaitu nun sukunnya disamarkan, gak lupa ditahan 2 harokat, bunyinya tidak terlalu menuju ang. Paham? Jadi bacaan yang tepat adalah bismillah, kita contohkan. Ma tasya'u, ma tasya'u, ma tasya'u. Bisa dinikmati pembelajarannya? Senang belajar pelan-pelan seperti ini? Alhamdulillah, Masya Allah. Lanjut lagi nggak? Boleh nggak kita lanjut satu lagi? Abis itu saya izin minum dulu. Satu lagi. Abis ini saya izin minum dulu. Oke, Bunda. Ini huruf apa? Ini namanya adalah huruf shin. Ya, shinnya dalam keadaan berharokat, fathah harokatnya, maka dibaca dengan vokal A menjadi sya. Apa kira-kira hal yang harus kita perhatikan ketika kita melafalkan huruf shin ini? Apa kira-kira teman-teman? Bismillah, saya izin pandu secara perlahan. Bismillah. Nah, nih, halaman 38. Shin, ketika berharokat, kesalahan yang sering kali terjadi adalah tertukar dengan huruf sin. Beda ya, teman-teman. Kalau sin itu dibaca kayak huruf S biasa. Sapi, sayur, sarung, sampai, ya, apalagi simpan. Sedangkan huruf shin itu di mana dilafalkannya? Saya izin sampaikan dulu makhrajnya ya. Nah, setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Shin dilafalkan dari bagian tengah lidah yang diarahkan ke langit-langit di atasnya dan tersebar udara dari dalam mulut. Bagaimana prakteknya? Ini tengah lidahnya diangkat tapi tidak sampai nempel. Karena kalau tengah lidahnya sampai nempel ke langit-langit, nanti berubah jadi huruf jim, jajiju gitu. Tapi kalau huruf shin dia tengah lidahnya cuma ngangkat aja ke atas tanpa nempel. Terus keluar hembusan menyebar udara dari dalam mulut ke sini. Nama sifatnya, nih sifat dari huruf shin yang cuman dimiliki oleh huruf shin saja, nama sifatnya tafashi. Tafashi itu artinya menyebar udara. Nah, sehingga pada prakteknya, nah ini huruf shin, kita contohkan, jangan sampai dibaca sa, si, su. Tapi kita baca sha, shi, shu. Jadi menyebar udaranya lebih over lagi kalau shin. Kalau sin kan dia banyaknya desis. Sa, si, su. Tapi seharusnya sha, shi, shu. Paham ya? Paham ya? Jadi ketika kita praktek dalam ayat, misalnya yang ini, jangan sampai dibaca sani'aka, tapi kita baca syani'aka. Atau kita gak usah jauh-jauh deh, ambil contohnya dari kalimat ta'awudz. Masih banyak yang melafalkan begini, a'udzu billahi minas syaitoni. Jangan syaitoni. Di situ huruf shin yang harusnya kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jangan berubah jadi huruf sin. Paham ya? Pelan-pelan aja. Oke, lanjut lagi. Itu kesalahan poin 1. Kesalahan poin 2, ketika kita melafalkan huruf shin berharokat
adalah dilafalkan dengan memonyongkan bibir. Atau sering saya sebut kesalahan huruf shin itu jangan sampai dilafalkan dengan bibir yang centil. Gimana? Contohnya begini. Misalnya di kalimat ini, banyak orang melafalkan huruf shin itu bibirnya ikut-ikut. Ya. Wasyahidin, jangan centil mulutnya, biasa aja. Ya, wasyahidin, bukan wasyahidin, nggak perlu begitu, ya, karena huruf shin makhrajnya bukan di mulut, bukan di bibir, tapi di tengah lidah. Ya, jadi ingat betul Ibu Ur, jangan sampai bibirnya centil. Kalau huruf shin bibirnya centil, saya sentil nanti ya, nggak boleh centil. Ya, oke, nah jangan ya. Paham nggak sampai sini huruf shin? Ya, misalnya kita tebak-tebakan deh ya, yang ini nih di kalimat ini, ya, mana bacaan yang tepat? Boleh teman-teman jawab saja, apakah bacaan saya benar atau salah? Oke, fokus kita pada huruf shin. Perhatikan. Khosi'atun. Apakah bacaan saya salah atau benar huruf shinnya? Khosi'atun. Salah ya? Salah atau benar? Oke, bacaan yang tadi adalah bacaan yang khosi'atun, bacaan yang salah. Karena huruf shinnya kita baca menjadi huruf sin, bukan khosi, tapi melainkan khosyi'atun. Ya, jangan sampai kita keliru. Oke? Paham? Nah, sekarang coba kita praktekkan ke dalam ayat. Nah, di sini ya. Kira-kira mana huruf shin yang tepat? Yang A atau yang B atau yang C? Siap? Bismillah. Perhatikan. Yang A, tasya'u. Yang B, tasya'u. Yang C, tasa'u. Kira-kira mana huruf shin yang lebih tepat? Yang A, yang B, atau yang C? Silahkan. Ya. Tuh, Masya Allah pada aktif. Dan luar biasanya adalah ketika teman-teman menjawab, dominan jawabannya tepat. Lihat di kolom komentar paling jawab jawabannya apa? Yang B. Masya Allah. Bahagia sekali rasanya. Ya, bisa belajar seperti ini, mengenal bunyi salah, mengenal bunyi benar, tahu di mana tempat keluarnya, apa yang tidak boleh, dan kita latih secara berulang, secara perlahan-lahan. Masya Allah ya. Oke, sip. Yang tepat adalah yang B. Kenapa yang A salah? Oke, kita cek. Kenapa bacaan yang A ini salah? Tasya'u. Kenapa bacaan ini salah? Tasya'u. Karena apa? Karena centil. Ingat shin, ingat tidak boleh centil. Kalau centil, nih ya, kalau centil disentil nih ya. Jangan centil huruf shin. Oke, mulutnya tidak boleh centil, tidak boleh monyong-monyong. Jadi kesalahannya karena centil. Karena monyong mulutnya. Jangan. Ya, harusnya bibirnya biasa aja, nggak perlu centil-centil. Tasya'u. Ya. Oke, sip. Sekarang yang C kenapa salah? Tasa'u. Ini nggak centil padahal. Tapi kenapa salah? Tasa'u. Karena yang dibaca barusan adalah huruf sin. Masya Allah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Hadza min fadli Rabbi. Ya. Alhamdulillah. Jelas sampai sini?
Tuh, jadi ya pagi ini kita sudah live 1 jam 17 menit. Kita udah bahas apa aja? Huruf ta, huruf ro, huruf jim, matobi'i, mim, nun sukun ketemu ta, ikhfa hakiki, dan shin. Tuh. Bahasan yang pendek segini aja kita bahas sekitar 5-7 bahasan. Banyak kok yang bisa dipelajari walaupun cuman pendek ayatnya. Ya, Masya Allah. Baik. Siapa sekarang yang baru sadar bahwasannya belajar huruf hijaiyah itu seru? Belajar huruf hijaiyah itu seru ya. Bahkan belajar huruf hijaiyahnya bisa dalam hukum tajwid gitu. Boleh yang ngerasa seru, boleh komen seru di kolom komentar.